Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semuanya di video belajar kali ini. Kita akan lanjutkan lagi materi. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang korelasi, yaitu dalam kasusnya adalah yang kita pelajari adalah korelasi untuk yang korelasi moment person. Nah, sekarang di video kali ini kita akan lanjutkan di materi berikutnya adalah untuk korelasi Rank-Sperman. Ya. Semoga sudah mengerti semua tentang korelasi person, karena ini person kemarin ya. Agak ribet rumusnya, tapi saya rasa nanti dengan contoh yang kemarin sudah saya berikan, sudah bisa dimengerti ya. Oke, kita akan lanjut di materi berikutnya, yaitu korelasi Rank-Sperman. Nah, dikatakan di sini korelasi Rank-Sperman digunakan jika data berbentuk ordinal atau berjenjang seperti dalam skala Likert atau rating. Ya. Secara umum, formula koefisien Rank-Sperman adalah sebagai berikut. Jadi nanti kita akan menemukan rankingnya. Jadi kita akan melakukan perankingan. Ya, maka rumusnya adalah RS. Nah, di sini notasinya digunakan adalah RS ya. RS atau Rank-Sperman. Kalau kemarin korelasi person menggunakan R biasa, pada Rank-Sperman kita menggunakan RS. Jadi dia untuk membedakan antara korelasi biasa dan korelasi Rank-Sperman. Nah, di sini RS adalah koefisien Rank-Sperman. Kemudian di sini ada D. D adalah beda ranking antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian N adalah banyaknya data amatan. Jadi cuma 3 di sini. Sedangkan 1 di sini adalah konstanta dari rumus. 6 adalah memang pengalinya, faktor pengali. Sigma adalah total jumlah. Kemudian D-nya adalah tadi beda ranking. Kemudian N adalah banyaknya data. Di dalam ada N lagi, namun dikuadratkan dikurangi dengan 1. 1 adalah konstanta. Oke. Untuk lebih mempermudah lagi kita pemahaman, kita akan langsung belajar ke sini. Oke, contoh. Nah, saya punya satu set data di sini. Ya, kita punya karyawan, kemudian kita mempunyai motivasi kerja, dan kita memiliki skor kinerja. Ya, lagi-lagi perlu diketahui, perlu sekali menentukan judgement di awal. Perlu kita menentukan mana yang variabel bebas dan mana yang variabel terikat ya. Saya sudah bahas di video sebelumnya, jadi kalau masih belum mengerti soal variabel akan sulit mempelajari ini. Saya harapkan teman-teman menguasai dulu konsep variabel bebas dan variabel terikat terlebih dahulu. Di sini kita memiliki motivasi kerja sebagai X dan kinerja adalah Y. Ingat ya, maka kalau kita menetapkan motivasi kerja sebagai X, maka ini adalah inputnya. Nah, inputnya adalah motivasi kerja serta outputnya adalah kinerja. Jadi X-nya adalah motivasi kerja, Y adalah kinerja. Sehingga kalau ada motivasi kerja, otomatis baru ada kinerja. Ya, gak mungkin kinerja tanpa motivasi kerja, jarang banget. Pasti kinerja ini muncul adalah produksi atau output daripada motivasi kerja sebagai input. Inputnya adalah motivasi kerja dan outputnya adalah kinerja. Oke ya. Nah, kita dapat di sini dalam bentuk skala ya. Dalam bentuk nilai, motivasi kerjanya mulai dari angka berapa nih? Dimulai dari 3,5 sampai 4,6 ya. Kemudian skor kinerjanya adalah dimulai dari 77 sampai 82. Kita kembali ke rumus di sini. Maka di sini 1 adalah konstanta, tidak bisa diapa-apain lagi. 6 adalah konstanta juga, faktor pengali. Dan kita akan menghitung D di sini. Ingat, D adalah beda ranking, sehingga kita perlu menghitung dulu ranking untuk masing-masing variabel. Maka kita di sini menunjukkan satu kolom, yaitu kolom rank X ya, dan kolom rank Y. Jadi rank X adalah ranking daripada motivasi kerja, dan rank Y adalah ranking daripada kinerja. Nah, kita langsung melakukan perankingan. Oke. Bagaimana untuk menentukan ranking? Gampang banget. Untuk menentukan ranking, kita menentukan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Oke, kita langsung mulai dari X ya, kita akan mulai. Maka dalam kasus ini, yang tertinggi adalah 4,6. Sehingga 4,6 adalah ranking nomor 1. Kemudian yang kedua adalah 4,5, maka dia adalah ranking kedua. Kemudian 4,4 adalah ranking ketiga. Kemudian 4,2 adalah ranking keempat. Dan kemudian yang kelima adalah yang kelima adalah 3,9. 3,9 ada berapa? 1, 2, 3. Ingat ya, di sini untuk tadi terakhir adalah ranking keempat. Sehingga untuk ranking yang kelima adalah 3,9, 3,9, dan 3,9. Otomatis 3 ini akan menempati ranking kelima, keenam, dan ketujuh ya.
Namun kalau kita tetapkan 5, 6, 7 nggak adil. Karena kenapa? Karena rankingnya sama. Sehingga perlu dilakukan perata-rataan ranking terlebih dahulu. Untuk menghitung rata-rata rankingnya gampang sekali. Yaitu gampang kita jumlahkan ranking kelima ditambah ranking ke-6 ditambah ranking ke-7 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena datanya ada yang sama, ada 3. Ya. Jadi kenapa? Karena dia akan menempati ranking kelima, ranking ke-6, dan ranking ke-7. Ingat ya, kan di sini kan sudah sampai 4. Maka selanjutnya adalah ranking kelima. Ranking kelima adalah 1, 2, 3. Yang otomatis akan menempati ranking kelima, ranking ke-6, ranking ke-7. Kemudian bagaimana untuk menetapkan rankingnya secara adil? Maka kita tinggal jumlahkan semua. Ranking kelima, 5 ditambah 6 ditambah 7, kemudian dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena ada 3 yang sama. Sehingga 5 ditambah 6 sama dengan 11, kemudian ditambah 7 adalah 18, kemudian dibagi 3 adalah 6. Sehingga 3,9 ini memiliki ranking yang sama, yaitu ranking ke-6, ranking ke-6, dan ranking ke-6. Sudah ya? Setelah dapat ranking ke-6, maka kita akan lanjutkan, yaitu karena tadi sudah menempati 5, 6, 7, maka ranking berikutnya adalah ranking ke-8. Maka ranking ke-8 adalah di bawahnya 3,9, yaitu 3,8. Kemudian berikutnya yang terendah adalah ranking 9, yaitu 3,7, dan yang terakhir adalah 3,5. Maka dia adalah ranking ke-10. Selesai ranking X, kita akan pindah ke ranking Y. Yang paling tinggi ada di rekening Y adalah 82, maka dia ranking pertama. Kemudian ada 81, dia ranking kedua. Kemudian ada 80. 80-nya ada berapa? Ada 2. Maka 1 dan 2. Otomatis dia akan menempati ranking ketiga dan ranking ke-4. Jadi, bagaimana rankingnya? Rankingnya adalah rata-ratanya. Maka rata-ratanya adalah 3 ditambah 4 dibagi 2. Karena dia ada 2 ya. Kalau tadi kan kasusnya 3. Kalau sekarang ada 2. Kalau 2 ya cukup dibagi 2. 3 ditambah 4 adalah 7. Dibagi 2 sama dengan 3,5. Ya. Sama ya. Kemudian berikutnya adalah setelah 80 adalah 78. Nah, karena 3 dan 4 sudah keluar sebagai 3,5, maka berikutnya adalah ranking ke-5. Berikutnya ranking ke-6 adalah 71, 77 ya. 2, 3. Karena ada 3 juga, maka dia akan menempati ranking ke-6, ke-7, ke-8. Sama kayak tadi menghitungnya, maka kita hitung 6 ditambah 7 sama dengan 13. Ditambah 8 sama dengan 21. Dan dibagi 3. 21 bagi 3 sama dengan 7. Maka dia akan menempati ranking ke-7, ke-7, dan ke-7. Ya. Karena rankingnya sama ya, nilainya sama, maka rankingnya pun juga harus sama. Dan dia sudah menempati ranking ke-6, 7, 8. Berikutnya adalah ranking ke-9. 9 di bawah 77 adalah sini. 75 dan 75. Karena ada 2, maka dia akan menempati ranking ke-9 dan ranking ke-10. Tinggal dijumlahkan, 9 tambah 10 sama dengan 10, kemudian dibagi 2 sama dengan 9,5. Ya, memang agak sedikit tricky ketika menentukan ranking, tapi gampang kalau kalian mengikuti cara yang sudah saya ajarkan tadi. Nah, oke, setelah kita mendapati ranking semua, kita bisa menghitung D. D adalah beda ranking. Berarti kalau kita berbicara beda ranking, kita tinggal kurangin aja. Dikurangi X dengan Y. Maka 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 6 kurang 5 sama dengan 1. 4 dikurang 7 sama dengan minus 3. Kemudian 10 dikurangi 9,5 sama dengan 0,5. 6 kurang 3,5 sama dengan 2,5. Kemudian 9 dikurangi 9,5 sama dengan minus 0,5. 3 kurang 2 sama dengan 1. 2 dikurangi 3,5 sama dengan minus 1,5. 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Dan 6 dikurangi 7 sama dengan minus 1. Maka kita dapat nilai D. Kita kembali ke rumus, yang diminta adalah bukan D, tapi D kuadrat. Kita tinggal munculkan satu kolom lagi, yaitu kolom D kuadrat. Di mana kolom D kuadrat adalah kuadrat daripada kolom D. Tinggal kita kuadratkan. 0 kuadrat sama dengan 0, 1 kuadrat sama dengan 1, min 3 kuadrat sama dengan 9, dan seterusnya. Maka di sini karena kita lihat lagi ke rumus, yang diminta adalah sigma, maka kita tinggal jumlahkan saja. Setelah kita jumlah, maka jumlahnya adalah 22. Ya. Maka kita dari data di atas dapat mendapatkan data bahwa D kuadrat sama dengan 22. Sedangkan N banyak data adalah 10. Ya, ini kita coba data sama dengan 10. Sudah kita bisa masukkan, bisa kita langsung masukin, maka kita akan mendapatkan data nilai sebagai berikut. Nah, di sini maka D sama dengan 22 kita masukin, N sama dengan 10 kita masukin, N sama dengan 10 kita masukin. Maka sama dengan RS sama dengan 1 minus 6 dikali 22 dibagi dengan 10 dikalikan 10 kuadrat minus 1.
6 kali 22 sama dengan 132. Kemudian 10 tetap 10 kuadrat sama dengan 100 dikurangi 1. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. Maka 100 dikurangi 1 sama dengan 99. Kemudian di sini masih ada perkalian, kita kalikan dulu, maka sama dengan 990 atas tetap. Kemudian ini karena masih, Kemudian ini karena masih pembagian, 132 dibagi 990, maka sama dengan 0,133. Kemudian kita kurangi 1 dikurangi 1,33 sama dengan 0,867 atau sekitar 0,87. Maka sudah dapat. Berdasarkan hasil hitungan di samping, maka didapati bahwa koefisien korelasi Range-Spearman adalah 0,867. Ya, kalau kita lihat kemarin, dan mulai dari 0,7 sampai 0,9 kan, karena 0,867 di sini, maka dia hubungannya kuat. Sehingga hubungan antara variabel skor motivasi kerja dengan skor kinerja memiliki korelasi yang kuat. Kurang lebih sama kalau sudah sampai ke hasilnya, jadi kita bisa menentukan hubungan antara dua variabel. Dalam kasus ini adalah variabel skor motivasi kerja dengan skor kinerja. Oke ya, sangat gampang sekali, hanya memang perbedaan kasus saja. Kalau tadi kita berbicara di kasus persen, di minggu kemarin kita belajar kasus persen, pada kesempatan kali ini kita mempelajari kasus Range-Spearman. Oke ya, sangat gampang sekali, semoga teman-teman semuanya mengerti. Kalau ada pertanyaan bisa nanti di kolom komentar. Silakan drop pertanyaan. Semoga kita bisa belajar dengan baik. Oke, thank you semuanya untuk video pembelajaran hari ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.